Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Karangan Imam An-Nawawi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah." Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kata Rasulullah, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Arti di surah Rasulullah ada tidak suruh mencari ilmu ma'rifah di sini? Dalam hadis ini kata Rasulullah ada tidak kira-kira? Nah, yang nyuruh siapa? Rasulullah. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Berarti kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengenal dan melihat Allah. Rasulullah yang nyuruh. Berarti Rasulullah mempunyai ilmu ma'rifah tidak? Punya. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Apabila engkau tidak bisa seakan melihatnya, berkeyakinanlah bahwa Allah melihatnya. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Berarti disuruh Rasulullah ini kita mengenal Allah dan melihat Allah. Dia yang ngomong, bukan kita yang ngomong, dia yang bilang. Dalam kitab Mutiara Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Jadi tak dapat kita melihat Allah, anggaplah seolah-olah Allah melihat engkau. Jadi itu serendah-rendah, itu serendah-rendah. Tak dapat kau melihat Allah, anggaplah seolah-olah Allah melihat engkau. Itu dah paling rendah. Berarti di zaman Nabi ada tidak thariqah? Tak ada. Yang ada ilmu apa namanya? Ihsan. Inilah ilmu ihsan. Karena Nabi Muhammad didatangi oleh seorang laki-laki. Di sini hadisnya datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari waktu kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pria yang pakaiannya serba putih dan rambutnya sangat hitam. Orang itu tidak diketahui dari mana datangnya, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengetahui tentang dia sebelumnya. Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud manusia. Sahabat tak tahu bahwasanya malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ihsan. Lalu orang itu maksudnya malaikat Jibril. Orang itu langsung duduk di dekat Nabi, menyandarkan kedua lututnya, menyandarkan kedua lutut macam mana itu? Menyentuh tidak? Berhadapan. Menyandarkan lututnya pada kedua lutut Nabi Muhammad dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad. Pegang paha Nabi Muhammad.
Kira-kira yang raib itu bisa tidak mendatangi yang zahir? Bisa, karena malaikat itu adalah raib. Tapi malaikat juga bisa dia berubah wujud seperti manusia. Begitu juga para wali-wali. Makanya kalau kita berangkat umrah atau haji, elok. Kadang berpakaian kumuh dia, macam susah. Nah itu dia minta tolong sama kita, minta air, minta ambilkan minum. Jangan kita mapas. Tahu mapas? Apa arti mapas? Sepele. Jangan. Allah uji kita di situ. Mungkin kita martabat kita tinggi waktu di kampung halaman, tiba-tiba sampai sana Allah uji. Macam mana? Ini rumahku, ini baikku kata Allah. Orang itu langsung duduk di dekat Nabi, menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Seraya berkata, wahai Muhammad, uraikanlah kepadaku tentang Islam. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam ialah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan beribadah haji ke Baitullah apabila engkau mampu menempuh perjalanannya. Ucap orang itu. Jadi kedatangan malaikat Jibril itu untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang masalah Islam. Karena setelah Nabi Muhammad ini lahir dan dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul, disitulah sempurnanya Islam. Kalau sebelum dia kan macam-macam modelnya. Sembahyangnya ada yang berdiri aja. Nabi Allah Sulaiman sholatnya berdiri. Nabi yang pertama kali menuliskan Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Allah Sulaiman lah. Nah, jadi Rasulullah disuruhnya kita untuk bermakrifah, itu tujuannya. Karena di sini anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Berkeyakinanlah seakan-akan engkau melihatnya. Berarti kita disuruh untuk melihat Allah, untuk melihat afal Allah. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, peliharalah perintah Allah. Apa sih perintah Allah itu? Sembahyang, sholat, ya, puasa, zakat, apa lagi? Haji. Kalau syahadat tadi di awal ya, persaksian. Berarti yang kelima-lima ini peliharalah perintah Allah. Zikir itu perintah Allah tidak? Perintah. Fadzkurni azkurkum. Al-Quran Al-Baqarah. Fadzkurni azkurkum. Ingatlah kau kepada Allah. Ingat kau kepada Allah. Niscaya aku akan ingat pula kepada Allah. Fadzkurni azkurkum waskuruni wa la takfurun. Bersyukurlah kau kepada Allah. Jangan kau kufur atas nikmatku. Bersyukur pada Allah ini macam kita ini berat. Kenapa kita bilang berat? Kita ini ketika ada rezeki aja baru kita bersyukur. Tapi kita tidak pernah menengok ke belakang dulu. Dulu hidup kita agak susah, apa pun tak ada, rumah pun nyewa, apa pun tak ada, gaji sipit, tapi makan dikasih Allah.
Begitu kita naik, kita semakin ingat kepada Allah. Itu yang Allah yang paling Allah sukai. Kadang-kadang kita kebanyakan dikala kita susah ingat sama Allah. Dikala kita senang lupa sama Allah. Itulah kebanyakan. Maka Allah perintahkan kita, peliharalah perintah Allah. Berarti peliharalah perintahku kepada Allah. Jadi sembahyangku adalah zikir, sembahyangku adalah munajat, dialog, bercakap-cakap dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang mengajari hari pembalasan, sampai dan seterusnya. Tapi dalam ilmu ma'rifah hebat gitu lagi. Beda lagi. Tapi dalam tingkat-tingkat awam baru tahap belajar itu. Peliharalah perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah. Peliharalah perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah. Senantiasa berada di hadapanmu. Begitu kata Imam At-Tirmidzi. Peliharalah perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah. Mana pertanyaannya? Peliharalah perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah. Senantiasa berada di hadapanmu. Ingatlah Allah kala engkau dalam kegembiraan. Niscaya Allah akan mengingatmu kala engkau dalam kesulitan. Ketahuilah sesuatu yang terlepas darimu itu bukanlah bagianmu, dan sesuatu yang menjadi bagianmu tidak akan terlepas darimu. Contoh, kita makan rambutan udah di mulut, kadang ada jatuh tidak? Rezeki kita tidak? Begitulah kata Imam At-Tirmidzi. Peliharalah perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah. Senantiasa berada di hadapanmu. Awas kalimatnya, di hadapanmu. Kalau di sini Allah, di sini kita, di sini Allah, sini kita, masih syirik kan itu ya? Syirik. Berarti dua wujud. Berarti Allah butuh tempat, Allah butuh jihad. Berarti Allah butuh tempat, tak mau begitu. Nanti batal qul huwallahu ahad. Kalau saatnya kita beristighfar Allah di sini, kita di sini, batal qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allah itu tidak berbilang. Allah itu mengikuti sekalian Allah. Ada ya? Peliharalah perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah. Senantiasa berada di hadapanmu. Kalau kita sudah mendapatkan Allah, apa kita cari lagi? Bang Nasrin lah, dah dapat Bang Nasrin Allah. Apa Bang Nasrin harus lagi nak mendapatkan surga? Banyak aja kerjaan Bang Nasrin, mana cukup dengan umur. Pak Yusuf kita juga kan, kalau sudah dapat Allah, apakah Pak Yusuf ingin lagi surga? Banyak aja kerja Pak Yusuf, mana-mana mau diamalkan. Sedangkan nak mendapatkan Allahnya aja pun belum tentu lagi dapat 20 tahun, 30 tahun. Tapi bisa dapat dalam setahun. Tapi bukan dia mesti dia nak sampai puluhan tahun juga tidak. Sebulan kan juga dia bisa. Faham kita ini? Allah bergerak dengan segala. Kalau Allah tidak sama kita, payah kan di rupanya. Macam Nabi Muhammad lahir dari mana? Di bumi. Cemburu tidak lagi. Cemburu tidak? Cemburu. Kenapa Nabi Muhammad waktu lahir itu kepalanya melihat ke atas? Kenapa jarinya menunjuk ke atas? Karena Nabi Muhammad lahir di bumi, langit itu aja pun cemburu dia. Nabi Muhammad lahir di bumi, langit cemburu. Kenapa? Karena sangat manusia paling istimewa. Kalau tidak karena dia tidak ada langit dan bumi itu juga, bagaimana? Peliharalah
perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah senantiasa berada di hadapanmu. Inilah yang kita cari sekarang. Tapi kita tertuju kepada yang lain. Makanya, ini cara-caranya. Makanya kalau kita tadi waktu Allah berhadap berapa menit? Ada yang hitung? Berapa? Ada yang hitung? 100. 100. Tapi waktu kita mengucapkan Allahumma ya qadiyal hajat, hajat kita kemana tuh? Itu yang betul. Bukan hajat kita kepada dunia, nggak dapat ini dapat ini. Itu tulah sebenarnya memang itulah kita minta. Kasihlah ya Allah, engkau yang tahu ya Allah. Cukup aja dalam hati kita bilangkan, engkau yang tahu ya Allah, engkau yang tahu. Apa yang ku maksud, apa yang kutuju, apa yang ku hendak, engkau yang tahu ya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Makanya kita latih-latih doa. Tadi selawatnya pertama berapa? 100. Terasa memang. Terasa lama itu kan. Tapi kalau sering kita latih udah dapat. Cuma kenapa yang bawaan yang sigi-sigi kita buat? Ya kita melihat waktu juga. Tapi kalau bisa itu dia. Nggak perlu tersebut. Karena kata Allah, barang siapa berselawat kepada kekasihku, akan aku balas 10 kali lipat. Berarti kalau 100 kali berapa dah Allah balas kebaikan pada kita saja? Ya Allah. Ya, kalau kau berselawat kepada kekasihku, kata Allah, maka aku akan membalas kepadamu 10 kali lipat. Berarti 10 kali 100, 1000. Berarti 1000 kali Allah berikan kebaikan kita. Tapi ini jangan kita tuntut Allah. Yang kita tuntut Allah. Hak kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan aku beri. Berdoalah kamu, akan aku beri kata Allah. Allahumma ya qadiyal hajat, itu doa kita. Selawat itu doa kita. Mana tinggi selawat itu daripada Allahumma ya qadiyal hajat? Selawat. Tapi Allah itu jangan kita dekat. Ya udah, biarin aja. Hak kita buat. Hak kita buat. Terserah Allah. Apapun keputusan Allah yang diberikan kepada kita, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu yang terbaik. Coba kita renungkan yang dulu-dulu itu coba dengan sekarang. Pandainya Allah bermain. Tapi kita tak kita pandang yang dulu. Nak kita pandang, jangan. Peliharalah perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah senantiasa berada di hadapanmu. Ingatlah Allah kalau engkau dalam kegembiraan, niscaya Allah akan mengingatkanmu. Niscaya Allah akan mengingatmu kalau engkau dalam kesulitan. Makanya kalau kita sulit, usaha-usaha tahu kita macam Al-Basrah. Karena sudah ada janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Udah ada diberikan oleh Allah. Dan itu Nabi Muhammad tak minta. Udah kita buka kaji ya. Nabi Musa minta sama Allah. Apa caranya? Ingat kan? Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedangkan Nabi Muhammad dia tidak minta, tapi Allah yang memberikan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dikasih oleh Allah. Ketahuilah sesuatu yang terlepas darimu itu bukanlah bagianmu, dan sesuatu yang menjadi bagianmu tidak akan terlepas darimu. Kalau sudah ketetapan rezeki itu akan kepada kita, ada saja jalannya. Ada saja jalannya.
Kalau memang rezeki kita besok itu ada rezeki itu, terus kau kejar lagi. Kau kejar jatuh kata Allah. Karena aku yang memberikan rezeki. Nah, inilah sering-sering dicatatkan oleh ayah guru dulu. Maka perkataan ayah guru dulu banyak murid yang blank. Tak nyambung. Tak nyambung. Masa pula kita nak sesuatu pula banyak zikir? Kira cocok tidak ada. Kita nak cari maksud dengan logika. Kaji kita tidak kaji logika. Kaji kita kan bukan kaji logika. Kalau logika, ya mana mungkin. Bukan kaji logika. Ayah guru itu dulu pesan, apapun keperluan kau, banyak zikir. Banyak zikir, banyak hataman. Banyak zikir, banyak hataman. Kenapa? Karena Allah sudah bilang, udhuni astajib lakum, berdoalah kamu, niscaya akan aku beri. Doa terus. Makanya kalau doa, kalau tidak ada selawatnya dalam pembukaan pertama, maka doa tak berangkat. Awas ya. Makanya waktu agak kita berdoa, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi rasulillahil ajma'in. Habis terserah. Tapi kalau tidak ada, Alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat. Allah tak naik. Tak terangkat doa. Karena tidak ada selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi lah pembuka ini. Makanya berbanyak selawat. Tapi kalau di rumah berat. Itu tak macam mana kali lah Allah bisikan kita tu kepingin selawat, peganglah tasbih itu, duduklah berat. Allah. Itu pun pada ada yang ganggu. Tapi tak ada yang ganggu, HP pula mengganggu Allah. Kata dunia, siapa lecet kita. Di situ tuh, karena Allah juga memberikan kita juga macam-macam. Kau kalau tadi kau protes, makanya dunia itu tak bisa. Tapi berat untuk menampilkan. Di dalam bersorikah ini berat untuk menampilkan. Ada kita anggap kalau tidak kita begini tak jadi. Kalau tidak kita begini tak jadi. Tapi kalau kita tengok dalam hadis Imam At-Tirmidzi ini, berarti peliharalah perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah senantiasa berada di hadapan. Jagalah perintahnya. Jagalah perintah. Makanya kita habis sholat zikir, habis sholat zikir, habis sholat zikir. Tak dapat kita misalnya banyak 3 kali tadi, tapi tetap jangan lupa yang sudah kita diberikan oleh guru kita wali mursyid tentang kalimah la ilaha illallah dimanapun keberadaanmu. Walaupun kau tadi bermaksiat, buat tetap tarik la ilaha illallah. Rasakan menyalurnya, mendarah dagingnya kalimah la ilaha illallah. Karena pada hakikatnya kalam dialah yang membersihkan diri kita, bukan kalam kita. Kalau secara fikih, secara zahir, secara syariat, kalam inilah kalam kita lagi. Tapi pada hakikatnya mana kita yang punya kalam? Berarti Allah yang mengucapkan kalimat dia. Maka kita pandang, dia juga yang memandang. Betul. Tadi kau dah dosa, betul. Tapi zikirnya sebelum zikir itu engkau istighfar dulu. Ampunan dulu, minta ampun kepada Allah. Habis itu kau minta ampun sama Allah, maka kau bertawasul kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Berselawat Allah. Makanya kalau yang selawat yang 100 tadi, kalau kita semua yang ikhwan jemaah ini mengikuti cara ilmu yang saya kasihkan, tunggulah. Tapi kalau hanya selawatnya dibatas di lisan, pahala didapat. Pahala dapat. Walaupun pikiran kita melayang, selawat tadi dapat pahala, tapi bukan pahala yang kita cari. Coba setiap yang berselawat itu apa yang sudah diajarkan guru itu laksanakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa ala 100 coba. Makanya Allah itu berselawat pada Nabi kita. Nah,
Pada jahiliyah, pada ilmu fikih, Nabi Muhammad berselawat kepada Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Allah itu tidak berselawat kepada kita? Senang kita kan? Kalau pada ilmunya kita beranggap Allah itu tidak berselawat kepada kita. Kalau tak ada Muhammad lagi ini, kenapa Allah jadikan lagi dunia ini? Buat apa lagi? Buat ada kasihnya. Udah di kiamat ini tidak ada lagi. Karena Allah itu huwal akhiru wal zahiru. Seratus kali kita berselawat Allah, tapi jangan di lisan. Kalau selawat kita yang 100 kali hanya di lisan, maka hanya dapat pahala. Kalau pahala dapat tuh. Tapi bukan itu yang kita cari. Kita sudah berterima, jangan lagi cinta pahala. Yang baik ya, nah, urusan orang lain. Nah, ada ilmunya sudah dikasih guru itu buat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah, apa sebetulnya? Taruhlah dibagi 3, 2/3 lalai, 1/3 ingat. Alhamdulillah. Macam kita zikir, berapa zikir kita? 400. Ternyata yang terima 160. Coba alhamdulillah. Yang lebih itu udah buat apa namanya? Pahala aja. Setiap zikir itu pahala semua itu. Walaupun kita berpikir sampai kemarin itu tak pahala. Cuma kita bukan mencari pahala, mencari ridha Allah. Kita nak mencari Allah ridha sama kita. Kalau Allah ridha sama kita, apa yang kita minta dikasih Allah. Karena dia sudah senang. Mencari senangnya Allah pada kita lebih banyak. Kenapa? Karena ada dia, ada kita, ada sama begitu. Yang mau di dalam ilmu tauhid ini hanya dia yang ada. Udahlah, 10 dah. Gitu, nanti lah kita sambung lagi. Ingat-ingat aja. Kalau kita 100 kali selawat Allah, jangan lupa. Apa yang dikasih guru itu amalkan. Allah. Barang siapa berselawat besok dia kepada Nabi Muhammad waktu nak mati besok, tidak susah. Tidak susah. Kita kan belum buat ya, jam panjang berapa umur? Kalau memanglah Allah panggil di dalam waktu dekat, jadi kenangan nanti kita semua. Apa nak panjang bawah? Ridha Allah telah kita cari. Kalau secara umur mungkinlah, kalau memang dalam akal mungkinlah kami di belakang lagi. Panjanglah dulu kalau dah 70 lebih. Tapi kalau memang Allah pun tak, kita pun cepat duluan. Tapi secara akal apa yang kita bawa? Carilah dunia, tapi jangan kau lupakan akhiratnya. Dalam umur sendiri kau besok. Hartamu besok diambil anakmu besok. Iya kalau anak kau bagus. Bagus dia mungkin karena ada kau saja bagus. Pada kau besok mungkin dalam kamu semua segala macam. Banyak menjadi contoh bagi kita. Harta bukan bisa menyelamatkan kita. Dari sekaranglah kalau kita nak sedekah. Sekaranglah. Ya kalau memang kita anak kita besok mau memberikan sedekah untuk kita. Kalau tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.